50-50O, memahami organisasi dengan kekhasan Indonesia, ditinjau dari 4 perspektif organisasi: human capital, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan pengelolaan pengetahuan. 2. Leadership 360 degree, kepemimpinan. Artikel 8. Ritual teamwork yang tidak menghasilkan teamwork. Mengherankan, itulah satu-satunya komentar yang penulis sampaikan ketika seorang teman menceritakan kebijakan baru atasannya. Dengan runtun, ia bercerita betapa terganggunya ia dengan anjuran sang atasan untuk menghadiri acara pertemuan wajib yang diadakan setiap bulan. Atasan berpendapat bahwa ritual pertemuan ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat teamwork. Kita semua wajib datang. Saya sendiri tidak ingin datang karena saya merasa sudah cukup berinteraksi di kantor. Saya juga tidak habis pikir, mengapa saya mendapatkan cap pembangkang hanya dikarenakan ketidakhadiran saya di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, penulis sangat mengenal karakter yang dimiliki oleh teman baik ini. Tidak diragukan lagi, ia adalah orang yang selalu menepati janji di dalam menyelesaikan tugas atau deadlines. Ia adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak ragu-ragu memberikan pertolongan bagi tim, meskipun itu bukan tugasnya. Dan ia adalah orang yang berani mengambil risiko dan bertanggung jawab atas pekerjaan tim. Ya, penulis mengenalnya. Pada kasus ini, penulis ingin bertanya kepada pembaca sekalian, dapatkah ritual pertemuan yang dipercaya akan dapat memperkokoh teamwork ini benar-benar menghasilkan teamwork? Pembaca yang budiman, pertanyaan menarik namun sedikit mengganggu ini akan segera dibahas dengan gamblang dalam artikel ini. Kekokohan dan kunci teamwork. Kita semua menyadari bahwa di dalam hidup berkelompok terdapat kegiatan saling menerima dan memberi, saling memahami tanpa menghakimi, serta saling membina keharmonisan atau kekompakan. Semakin banyak dan intens kegiatan tersebut, maka semakin baik tingkat teamwork yang ada di dalam kelompok tersebut. Namun kembali ditanyakan, jika semakin sedikit frekuensi kegiatan atau ritual tersebut dilakukan, apakah derajat kekokohan teamwork tersebut menjadi lebih kecil? Ritual teamwork secara positif merupakan ajang untuk saling bertukar pikiran, menyegarkan pikiran, dan membangun serta memperkuat kerjasama tim. Namun di sisi lain, terdapat dampak normatif yang berlaku secara kolektif, di mana anggota tim yang seringkali berhalangan hadir dalam pertemuan wajib bulanan tersebut akan mendapatkan sanksi sosial, atau dengan kata lain, orang tersebut mendapatkan kesan-kesan yang kurang baik di mata tim. Pertama, ia dianggap memperlihatkan sikap kurang memiliki rasa setia kawan karena dengan sengaja menyisihkan diri dari kelompok. Dan kedua, tingkat loyalitas serta kepercayaannya kepada atasan mulai diragukan karena tidak turut serta dalam acara setor muka. Sebagai pimpinan, penulis dapat merasakan betapa terganggunya ego pimpinan jika anak buah menolak undangan dan memilih tidak hadir karena berbagai alasan. Sehingga, wajar saja terdapat sanksi normatif yang diberikan secara kolektif dari kolega yang tergabung di dalam tim. Suatu aksi dan reaksi yang sangat masuk akal dan wajar. Tetapi, apakah pada kenyataannya demikian? Ritual yang dilakukan perusahaan menurut Shine hanya ada pada level artefak, nilai atau value yang dianut oleh seseorang secara mendalam, atau level 2, espoused values, tidak dipahami secara langsung. Dan bahkan sejalan dengan Shine, McClellan menyatakan bahwa motif seseorang untuk suatu pekerjaan diibaratkan berada pada dasar gunung es atau level 3, basic underlying assumption bagi Shine. Sebagai contoh kasus, seseorang bisa saja mengatakan ya kepada sang pimpinan dengan maksud agar ia mendapatkan perhatian,
pemahaman, dan persetujuan. Atau seseorang bisa saja mengatakan tidak, karena ia yakin pimpinan tersebut mempercayai bahwa ia adalah seorang yang loyal dan punya kehidupan pribadi sendiri yang harus dihargai. Kekuatan ritual versus kekuatan kepercayaan. Banyaknya ritual yang dilakukan perusahaan, seperti rapat-rapat yang panjang, coffee morning session, outbound tahunan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menghabiskan anggaran perusahaan, waktu, dan tenaga personilnya. Kebanyakan pimpinan menganggap bahwa kekuatan ritual adalah yang terpenting, bahwa semakin sering bawahan menghadiri pertemuan-pertemuan yang telah ditentukan, maka semakin tinggi tingkat teamwork dan bahkan tingkat loyalitas bawahan. Namun pada hakikatnya, hal demikian tidak selalu benar, karena setiap orang belum tentu memiliki nilai atau bahkan motif yang mendasar bahwa ritual tersebut penting untuk meningkatkan teamwork. Dengan kata lain, tingkat pengertian dan pemahaman terhadap seseorang adalah kunci kekuatan sebuah tim. Tingkat pengertian dan pemahaman direpresentasikan lagi oleh kekuatan kepercayaan, di mana ini tidak ditujukan dengan tingkat kehadiran, sikap manis, dan tingkah laku yang selalu menyenangkan, mengakomodir atasan atau ABS atau asal bapak senang. Kepercayaan ditujukan dengan perhatian yang tulus, pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan anggota tim, sikap saling menghormati, sikap dewasa dengan artian saling memberikan koreksi atau feedback, serta komunikasi yang dilakukan dua arah. Kekuatan kepercayaan tidak memiliki batas atau sekat. Cukup dengan kepercayaan, dinding-dinding pembatas seperti keangkuhan, ketidakpercayaan, sikap menindas kepada bawahan, sikap formil, dan sikap-sikap merugikan lainnya yang dipercaya hanya dapat dileburkan dan dilunturkan dengan ritual-ritual teamwork menjadi hilang tak berbekas. Kelegaan, perasaan senang, dan mengetahui di mana jajaran berpijak saat ini akan melingkupi atmosfer kerja. Kekuatan teamwork dengan sendirinya akan selalu terjaga dan bahkan semakin kokoh. Penutup, jika Anda merasa sebagai orang yang mengalami permasalahan yang sama dengan teman saya tadi, atau Anda adalah salah satu pimpinan yang tak tahu harus berbuat apa untuk mengatur para pembangkang di atas, maka yakinlah bahwa semua ini berpulang dari tingkat pengertian dan pemahaman dari anggota tim ke atasan dan dari atasan ke anggota tim, di mana tinggi atau rendahnya direpresentasikan oleh kekuatan kepercayaan. Semoga